Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ide jualan saat bulan puasa nanti ya. Namanya bubur pisang mutiara. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Rebus 75 gram sagu mutiara dengan air sebanyak 800 ml ya hingga mengembang. Kemudian kukus juga 6 buah pisang kepok hingga empuk. Kalau sudah, lalu dinginkan dan kupas kulitnya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku akan siapkan bahan untuk kulit pisangnya. Jadi ada 80 gram tepung terigu, 80 gram tepung beras, aku menggunakan terigu pro rendah ya. Kemudian 30 gram gula pasir. Lalu juga tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 300 ml santan. Lalu aduk hingga tercampur rata hingga adonannya itu tidak ada yang bergerindil. Nah, supaya adonannya halus, ini akan aku saring ya. Kemudian tambahkan dengan perisa pandan ya, sedikit aja, kurang lebih 1 tetes, aduk hingga tercampur rata. Lalu setelah itu akan aku masak ya dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mengental. Nah, untuk memasaknya harus selalu diaduk ya, jangan sampai tidak diaduk karena nanti kalau tidak diaduk itu bagian dasarnya akan gosong. Oke, setelah mengental seperti ini, kemudian angkat lalu matikan apinya, tunggu hingga dingin. Selanjutnya akan aku siapkan kertas baking paper ya untuk membungkus pisangnya. Jadi kertas baking paper itu olesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur tipis-tipis aja. Lalu ambil adonan tepung berasnya kurang lebih 1,5 sendok makan. Kemudian di sini letakkan untuk pisangnya di bagian tengahnya. Lalu bungkus pisangnya ini dengan adonan kulit seperti ini. Nah, untuk pembungkusnya di sini karena aku tidak ada daun pisang ya, jadi aku menggunakan kertas baking paper. Kalau kalian punya daun pisang, silahkan menggunakan daun pisang ya. Tentunya kalau pakai daun pisang itu aroma daun pisangnya akan membuat cita rasa yang berbeda. Nah, ini agak sedikit ditekan-tekan supaya menyatu dengan pisangnya. Kemudian bungkus seperti membuat lontong. Lalu ujung-ujungnya di apa namanya ini di apa ya, pokoknya dirapikan gitu ya. Nah, ini akan aku berikan contoh lagi ya. Diolesi terlebih dahulu untuk kertas baking papernya dengan menggunakan minyak tipis-tipis aja. Ambil 1,5 sendok makan adonan tepung beras. Kemudian letakkan lagi untuk pisangnya di bagian tengahnya, lalu gulung hingga tertutup semuanya ya. Pisangnya agak ditekan supaya padat. Nah, kalau menggunakan daun pisang, pastikan daun pisangnya itu lemes terlebih dahulu ya, supaya tidak retak saat untuk membungkus. Oke, kemudian gulung dengan menggunakan kertas baking papernya. Menggulungnya sambil sedikit ditekan. Bagian ujung-ujungnya dirapikan seperti ini. Oke, kalau sudah keenamnya sudah terbungkus seperti ini, kemudian akan aku kukus lagi. Ini akan aku kukus selama 15 menit dengan menggunakan api yang sedang ya. Untuk tutup pancinya aku berikan alas serbet.
Nah, setelah 15 menit seperti ini, kemudian akan aku angkat dan aku biarkan hingga benar-benar dingin, baru nanti dipotong-potong. Jadi praktis banget ya, tidak ada daun pisang, menggunakan kertas baking paper pun bisa. Selanjutnya di sini aku akan siapkan bahan bubur sumsum, ada 400 ml santan. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan daun pandan supaya lebih harum aja nanti hasil bubur sumsumnya. Kemudian setengah sendok teh garam, aku menggunakan garam Himalaya, juga 100 gram buah nangka yang sudah dipotong-potong dadu kecil. Nah, aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan di sini 50 gram tepung beras yang ditambahkan dengan setengah gelas air. Lalu aduk hingga tepung berasnya ini tidak ada yang bergerindil. Ini fungsinya nanti untuk mengentalkan santannya tadi ya, supaya hasil daripada bubur sumsumnya itu bisa lembut, tidak yang kaku gitu atau kasar gitu ya. Nah, ini akan aku masak terlebih dahulu untuk santannya hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan larutan tepung berasnya tadi. Kemudian masak lagi hingga mengental dan meletup-letup. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil supaya tidak cepat gosong. Nah, kalau sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan apinya, biarkan hingga dingin. Lalu di sini aku akan siapkan bahan untuk saus santan, ada 250 ml santan, setengah sendok teh garam, kemudian daun pandan, juga pewarna pink. Untuk sausnya ini warnanya biar cantik ya, aku beri pewarna pink. Kemudian 60 gram gula pasir atau sesuai selera. Nanti setelah mendidih akan aku kentalkan dengan larutan maizena ya, yang takarannya yaitu dari 1 sendok makan tepung maizena aku berikan tambahan 1/4 gelas air. Nah, ini untuk santannya udah mendidih, masukkan larutan maizenanya, tunggu hingga mendidih dan sedikit meletup-letup, angkat, dinginkan. Nah, untuk pisangnya ini sudah dingin ya, dan ini juga sudah mengeras untuk adonannya. Kalau masih panas langsung dibuka dan dipotong-potong akan cenderung lembek ya. Ini pas banget adonannya. Akan aku potong-potong. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini yang aku potong 3 dulu ya, karena nanti takut kebanyakan. Kalau mau lebih cepat keset untuk pisangnya tadi, setelah suhu ruangan kalian bisa simpan di dalam kulkas sebentar ya. Kalau dingin itu akan lebih gampang untuk dipotong-potongnya. Oke, setelah semuanya dipotong seperti ini, kemudian siapkan cup, ini berukuran 250 ml ya. Kemudian akan aku masukkan untuk pisangnya kurang lebih 3-4 potong. Kemudian akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan sagu mutiara dan juga 2 sendok makan untuk bubur sumsumnya. Nah, ini cocok banget juga jika ditambahkan dengan es batu ya, es batu atau es serut. Jadi enak disajikan selagi hangat maupun dingin. Jadi pas banget kalau nanti untuk takjil di saat bulan puasa untuk ide jualan. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 9 cup dengan masing-masing beratnya 250 ml. Oke, dan seperti ini ya untuk hasilnya. Kemudian tinggal dituang aja untuk sausnya. Kurang lebih untuk sausnya ini 1 sendok sayur ya, karena kan sudah terlalu manis ya, jadi jangan terlalu banyak, tapi juga sesuai dengan selera aja. Kalau kalian suka yang terlalu manis, boleh banyak untuk saus santannya. Kalau mau lebih awet, untuk saus santannya ini bisa dibungkus dengan plastik sendiri. Nah, untuk ketahanan daripada bubur
pisang mutiara ini di suhu ruangan hanya bisa bertahan sampai 1 hari. Jadi kalau ingin lebih awet silahkan simpan di dalam kulkas. Nah, kalau sudah semuanya benar-benar dingin baru ditutup ya dengan menggunakan tutupnya, dan supaya cantik boleh kalian tambahkan dengan stiker label jualan kalian. Oke, ini akan aku coba dan rasanya sangat enak. Untuk bubur sumsumnya juga lembut dan untuk pisangnya juga enak. Kalian harus mencobanya. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual antara 3 ribuan ya. Jadi sesuaikan aja dengan kota kalian masing-masing. Oke, demikian tadi saja resep dari aku. Semoga bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah untuk membuat menu takjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.